Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pratama Putra, NIM 202030101054, Prodi Teknologi Elektromedis, Fakultas Vokasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari makalah saya yang berjudul Membentuk Karakter Jiwa Pahlawan bagi Remaja Melalui Adat Istiadat Erau di Kalimantan Timur, dimana isinya merupakan dimana pendidikan itu merupakan suatu sistem teratur dan mengembang misi yang cukup luas, yaitu segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada masalah kepercayaan atau keimanan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal mempunyai suatu muatan beban yang cukup berat dalam melaksanakan misi pendidikan tersebut. Pendidikan karakter juga merupakan suatu sistem penanaman nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia insan kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian kualitas hubungan penanggangan atau pengolahan mata pelajaran. Pendidikan karakter adalah pendidikan sepanjang hayat sebagai proses ke arah sentuhan mulai sejak dini sampai dewasa. Oleh karena itu, pendidikan karakter memerlukan keteladanan dan sentuhan mulai sejak dini sampai dewasa. Periode yang paling sensitif dan menentukan adalah pendidikan dalam keluarga yang menjadi tanggung jawab orang tua. Di sisi lain, disebutkan bahwa pendidikan karakter harus menjadi bagian terpadu dari pendidikan alih generasi. Pendidikan adalah persoalan kemanusiaan yang harus didekati dari perkembangan manusia itu sendiri. Pendidikan budaya dan karakter bangsa di sekolah menengah atas. Pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui integrasi pada mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Pendidikan budaya dan karakter bangsa pada intinya bertujuan mengembangkan karakter setiap individu agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila, mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani agar dapat memajukan kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Selanjutnya ada pentingnya membentuk dan menumbuhkan jiwa kepahlawan dalam diri. Menumbuhkan berasal dari kata dasar tumbuh. Menumbuhkan adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Nilai-nilai kepahlawanan jadinya menjadi salah satu identitas nasionalisme warga negara tanpa terkecuali, khususnya mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa hendaklah terlibat aktif serta mengambil peran sesuai dengan kedudukan masing-masing guna mewujudkan identitas nilai-nilai dari kepahlawanan tersebut. Dalam koridor tersebut, penulisan memberikan saran. Dalam setiap mata pelajaran, siswa disisipkan untuk membentuk sikap nasionalisme atau cinta terhadap tanah air. Sedangkan pada mata pelajaran yang non-formal, siswa diikuti ke dalam ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Apalagi saat pembelajaran di dalam kelas, menyimak pelajaran saat di dalam kelas sama saja dengan menghormati guru yang sedang mengajar. Selanjutnya ada adat istiadat Erau di Kalimantan Timur dalam membentuk karakter kepahlawanan, merupakan inti dalam makalah ini, di mana Erau sendiri merupakan sebuah tradisi budaya Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun dengan pusat kegiatan di Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata Kutai Ero yang artinya ramai, riuh, ribut.
Suasana yang penuh sukacita, suasana yang ramai, riuh, rendah suara tersebut dalam arti banyaknya kegiatan sekelompok orang yang mempunyai hajat dan mengandung makna baik bersifat sakral, ritual maupun hiburan. Erau pertama kali dilaksanakan pada ucapan tijak tanah dan mandi ke tepian ketika Aji Batara Agung Dewa Sakti berusia 5 tahun. Setelah dewasa dan diangkat menjadi Raja Kutai Kartanegara yang pertama, erau selalu diadakan setiap penggantian atau penobatan Raja-Raja Kutai Kartanegara. Pelaksanaan upacara erau dilakukan oleh kerabat keraton atau istana dengan mengundang seluruh tokoh permuka masyarakat yang mengabdi kepada kerajaan. Pelaksanaan erau yang terakhir menurut tata cara Kesultanan Kutai Kartanegara dilaksanakan pada tahun 1965, di mana ketika diadakan upacara pengangkatan putra mahkota Kesultanan Kutai Kartanegara, Aji Pangeran Adipati Prabowo Anom Suryo Adiningrat. Tujuan erau sendiri, erau sebagai pesta budaya dengan kebijakan pemerintah Kutai Kartanegara untuk menjadikan erau sebagai pesta budaya, yakni dengan menetapkan waktu pelaksanaan erau secara tetap pada bulan September berkaitan dengan hari jadi kota Tenggarong itu sendiri, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kesultanan Kutai Kartanegara. Erau kini telah masuk ke dalam kalender of event pariwisata nasional. Tidak lagi dikaitkan dengan seni budaya Keraton Kutai Kartanegara, tetapi lebih bervariasi dengan berbagai penampilan ragam seni dan budaya yang ada serta hidup dan berkembang di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan erau juga sekarang untuk menjadikan pesta adat seni dan budaya erau sebagai tujuan wisata internasional. Jadi tidak hanya sebatas event wisata daerah nasional, tetapi juga untuk menjadikan erau sebagai destinasi pariwisata internasional. Dalam erau ini ada perwujudan kisah Putri Karang Melenu sebagai dasar prosesi Belulu Sultan, memberikan gambaran empiris mengenai permulaan Kesultanan Kutai Kartanegara pada masyarakat Kutai khususnya, serta menunjukkan pada masyarakat yang lain yang juga ikut serta mendiami wilayah Kalimantan Timur umumnya. Fungsi kepahlawan prosesi adat ini sebagai alat atau sarana komunikasi bagi masyarakat adat dengan masyarakat umum melalui simbol-simbol yang digunakan. Dengan berbagai simbol yang melengkapi proses adat ini, masyarakat adat merasakan kedekatan antara satu dengan yang lain untuk terus dapat menjaga identitasnya. Komunikasi masyarakat adat dengan dinas pemerintahan terjalin karena terkaitnya dengan kelangsungan kebudayaan Kutai ini. Komunikasi masyarakat adat dengan masyarakat umum lainnya dalam menjaga kesatuan dan perdamaian di wilayah Kutai, serta masyarakat adat dengan alam sekitarnya yang senantiasa saling membutuhkan. Kesimpulannya, pendidikan merupakan suatu sistem teratur dan mengembang misi yang cukup luas, yaitu segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan pikiran, perasaan, kemauan sosial, sampai kepada masalah kepercayaan atau keimanan. Pendidikan karakter merupakan pendidikan sepanjang hayat sebagai proses kearahan manusia yang sempurna. Oleh karena itu, pendidikan karakter memerlukan keteladanan dan sentuhan mulai sejak dini sampai dewasa. Periode yang paling sensitif dan menentukan adalah pendidikan dalam keluarga yang menjadi tanggung jawab orang tua. Fungsi kepahlawan proses adat ini sebagai alat atau sarana komunikasi bagi masyarakat adat dengan masyarakat umum melalui simbol-simbol yang digunakan. Dengan berbagai simbol yang melengkapi proses adat ini, masyarakat adat merasakan kedekatan antara satu dengan yang lainnya untuk terus dapat menjaga identitas dalam adat ini. Komunikasi masyarakat adat dengan dinas pemerintahan terjalin karena terkait dengan kelangsungan kebudayaan Kutai. Komunikasi masyarakat adat dengan masyarakat umum lainnya dalam menjaga kesatuan dan perdamaian di wilayah Kutai, serta masyarakat adat dengan alam sekitarnya yang senantiasa saling membutuhkan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian,
Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.